Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun berada, nama saya Cahyuliyati, peserta motivator magang tahun 2020. Berikut saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar Bimba. Yang pertama adalah tentang fun learning. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena jika proses belajar tidak fun learning, tidak akan tumbuh minat anak jika pada proses pembelajaran tidak menyenangkan. Nomor tiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak. Anak senang, semangat, menikmati setiap proses belajarnya. Nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu adalah wajib 100% menyenangkan. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Tentunya yang harus merasakan fun learning adalah anak, karena tanpa anak merasakan fun learning terlebih dahulu dalam proses pembelajarannya tidak akan tumbuh minat belajar pada anak tersebut. Nomor 6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning tentunya adalah kita sebagai orang dewasa dan motivator khususnya. Karena jika kita sebagai orang dewasa atau seorang motivator tidak menciptakan suasana fun learning dalam proses pembimbingan, mustahil anak akan tumbuh minat belajarnya. Jika orang dewasa, motivator khususnya, sedang galau, banyak pikiran, ada masalah, itu semua dikesampingkan dulu selama proses pembelajaran. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Tentunya mengawali proses pembelajaran dengan menyenangkan, seperti kita terlebih dahulu sambut, senyum, sapa, salam, dan menyebut nama. Membuat anak merasa nyaman terlebih dahulu dengan cinta dan kasih sayang, membangun komunikasi dengan anak dengan berdialog umum, berdialog Bimba, bercerita, menyisipkan materi belajar dengan berdialog, bernyanyi, maupun bercerita. Yang alasannya nomor 8 ya. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Mengevaluasi apakah anak fun learning atau tidak, yaitu yang pertama dengan melihat afeksi anak. Apakah anak menyenangi setiap kegiatan atau proses pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua dengan melihat perkembangan anak selama masa atau tenggang waktu belajar dalam pembimbingan, apakah ada peningkatan minat belajarnya atau tidak. Yang ketiga, anak akan senang melakukan pengulangan. Jika anak selalu melakukan pengulangan, itu tandanya anak sudah merasakan fun learning terlebih dahulu dan mau mengulang-ulang setiap proses pembelajaran. Nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Tentunya anak akan tumbuh karakter minat baca dan belajarnya secara luar biasa. Hak anak bermain dan belajar terpenuhi, tentunya berdampak bahagia, sukses. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang pertama, tentunya anak merasa belajar adalah beban. Yang kedua, anak terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulang kembali apa yang sudah yang dipelajari. Yang ketiga, anak menjadi benci belajar. Berikut pertanyaan mengenai small step system sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap sesuai kemauan dan kemampuan anak.
Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena jika tidak small step system, proses pembelajaran dan pembimbingan tidak akan menyenangkan. Nomor 3, apa tujuan dari small step system? Tujuannya adalah agar tercapai proses belajar yang menyenangkan. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yang pertama yaitu dengan mempelajari, mengerti, dan memahami kurikulum Bimba dan setiap tahapannya. Yang kedua, dan dengan proses pembimbingan yang berpusat pada anak, artinya anak sebagai subjek, sehingga yang diberikan kepada anak sesuai dengan kemampuan dan kemampuan. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Tentunya berdampak anak akan makin mampu dan terampil dan siap ke tahap selanjutnya, mau mengulang tanpa ada paksaan. Nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Tentunya anak akan terbebani, mudah stres karena tidak pemberian materi atau kurikulumnya tidak bertahap.